Di sisi lain, Hanzo yang mengetahui kalau para bounty hunter telah dikalahkan oleh Guru Gai melaporkan hal itu kepada pemimpinnya. Di sini dia juga mengatakan bahwa hanya ada satu orang yang selamat, yaitu orang yang dijuluki sebagai Master Tombak. Pakai A, tombak, bukan pakai O. Beralih ke Yan Bing dan Xialing yang sudah kembali ke dunia manusia, di sini diperlihatkan miskomunikasi di antara mereka. Yan Bing yang semaput saat diselamatkan mengira kalau Xialing sengaja meninggalkan Guru Gai di pertarungan. Akhirnya setelah berdebat, mereka memutuskan untuk berpisah dan kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Begitu Xialing sampai di kos, dia berbicara dengan roh pelindungnya yang intinya, roh pelindungnya memberitahu kalau sampai roh pagoda di raksasa Stri tidak bisa diselamatkan, maka keselamatan umat manusia bisa terancam. Mendengar hal itu, Xialing akhirnya berubah pikiran dan membulatkan tekadnya untuk membantu Yan Bing. Pucuk dicinta ilham pun tiba. Di tengah percakapan itu, roh pelindungnya tiba-tiba merasakan ada energi besar yang berasal dari dua inang roh di sekitar kampus. Xialing pun segera menuju ke sumber energi itu. Ternyata, energi itu berasal dari Yan Bing dan Master Tombok yang sedang bertarung. Di sini Yan Bing sempat hampir terkena serangan dari roh pelindung milik Master Tombok. Beruntung Xialing sampai di sana tepat waktu dan roh pelindungnya berhasil menghalau serangan itu. So Yan Bing langsung memanfaatkan momen itu untuk memanggil roh pelindungnya dengan teknik nafas yang baru diajarkan oleh Guru Gai dan berhasil mengalahkan Master Tombok. Setelah berhasil mengalahkannya, Yan Bing dan Xialing menginterogasinya dan menanyakan siapa yang mengirimnya untuk memburu Yan Bing. Di sini Master Tombok mengatakan kalau dia adalah seorang pemburu hadiah dan memburu Yan Bing hanya untuk mendapatkan imbalan. Di sini Master Tombok juga mengatakan kalau Guru Gai masih hidup. Namun dia tidak memberitahu yang sebenarnya kalau Guru Gai membiarkannya hidup dan melanjutkan perburuannya. Dengan syarat dia tidak boleh membocorkan identitas Guru Gai yang sebenarnya kepada Yan Bing. Guru Gai berniat untuk menguji kemampuan Yan Bing dengan membiarkannya melawan Master Tombok. Begitu mengetahui kalau Guru Gai masih hidup, Yan Bing akhirnya melepaskannya kali ini. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Guru Gai dengan identitas aslinya yang terlihat cukup puas setelah mengetahui Yan Bing berhasil menggunakan teknik nafas untuk mengalahkan Master Tombok. Dia berharap suatu saat Yan Bing akan bersedia untuk membantunya. Namun untuk tujuan apa, di sini kita masih belum tahu. Singkat cerita, keesokan harinya, Yan Bing dan Xialing melanjutkan perjalanan mereka dan bekerja sama mengambil kembali tunas pohon pagoda yang dicuri Hanzo. Di sini Yan Bing juga memberikan sebuah skin peninggalan ibunya untuk Xialing. Dia mengatakan kalau kostum itu dapat membantunya untuk mengendalikan kekuatan rohnya yang belum stabil. Mereka berdua memutuskan untuk memulai perjalanannya dengan menuju ke Yulin Street, seperti raksasa street tapi beda kampung. Yan Bing menduga kalau target Hanzo selanjutnya adalah pohon Bodhi yang ada di jalan itu. Sesampainya di Yulin Street, Yan Bing dan Xialing mencoba untuk mencari informasi tentang keberadaan pohon suci tersebut. Namun di sini orang-orang tampak langsung ketakutan begitu mengetahui apa yang mereka cari. Ketika mereka sampai di sebuah kedai, di sana ada satu orang yang tampaknya tidak takut dengan mereka berdua. Ternyata dia adalah seorang intel yang menjual informasi dengan sejumlah uang. Awalnya orang itu menolak untuk memberikan informasi tentang pohon suci di sana. Namun setelah melihat kemampuan Yan Bing, entah kenapa dia berubah pikiran dan memberitahukan semua informasi yang dia tahu kepadanya. Orang itu memberitahu kalau pohon yang mereka cari terletak di sebuah tanah terlarang bernama Desa Mingjin. Dia juga mengatakan kalau di tempat itu adalah sarang dari para roh jahat, di mana 5 tahun yang lalu saat mereka keluar, mereka menghancurkan sebagian besar wilayah Yulin Street. Makanya orang-orang di sana ketakutan begitu mendengar tempat itu disebut. Lanjut, Yan Bing dan Xialing akhirnya pergi ke Desa Mingjin sesuai dengan petunjuk yang diberikan intel tadi. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh suasana yang cukup horor dengan kabut tebal yang menyelimuti pintu masuk desa tersebut. Namun ternyata, di balik kabut tebal itu hanyalah desa biasa dengan penduduknya yang juga biasa-biasa saja. Yang aneh di sini adalah warganya tampak seperti mengisolasi diri dari dunia luar, dan mereka sangat takut begitu melihat Yan Bing dan Xialing yang datang dari luar desa. Jadi di sini warga desa menganggap bahwa wilayah di luar desa adalah wilayah yang berbahaya,
Sedangkan orang-orang di Yulin Street menganggap wilayah desa Mingjin adalah tanah terkutuk dan berbahaya. Jadi sama-sama takut. Namun mengetahui kalau Yanbing dan Xialing berasal dari luar desa, seorang anak kecil malah menghampiri mereka dan meminta tolong untuk mencarikan sahabatnya yang pergi keluar desa. So Yanbing memutuskan untuk mencarinya, sementara Xialing tinggal di sana untuk meyakinkan warga desa kalau mereka bukanlah orang jahat. Singkat cerita, Yanbing akhirnya menemukan anak yang mereka cari dengan kondisi tidak sadarkan diri karena asam urat yang dideritanya. So Yanbing langsung membawanya kembali ke desa untuk segera disunat. Karena penasaran, setelah anak itu tersadar, Xialing sempat menanyakan kenapa warga desa takut dengan orang dari luar wilayah mereka. Di sini anak itu berkata bahwa menurut seseorang yang mereka sebut dengan Gurunan dan Gentleman, di luar desa mereka, banyak sekali roh jahat yang akan memakan orang-orang termasuk anak kecil. Dan juga terdapat penyakit aneh yang akan menginfeksi mereka kalau mereka berani keluar desa. Jadi seluruh warga desa seperti didoktrin dengan cerita-cerita menakutkan agar tidak berani keluar dari desa oleh seorang jenderal penakluk roh di bagian Yulin Street alias Gentleman. Gak lama berselang, Gentleman datang menemui mereka dengan membawa poster buronan milik Yanbing. Gentleman berkata kalau dia tidak ingin berurusan dengan seorang buronan, dan sebagai rasa terima kasihnya karena telah menolong anak perempuan tadi, Yanbing dipersilahkan pergi dari desa itu dengan damai. Jadi diceritakan di sini kalau Gentleman memerintah di Yulin Street dengan cara menanamkan rasa takut kepada warganya. Dia juga dikatakan memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata dan tidak segan-segan menghukum orang-orang yang melanggar hukum di wilayahnya. So seperti biasa, karena egonya yang tinggi, Yanbing tidak terima diperlakukan seperti itu dan malah menantang Gentleman untuk bertarung. Dan akhirnya pertarungan antara mereka pun terjadi. Ya walaupun gelutnya nggak bisa pol-polan karena merasa nggak enak dilihat bocil-bocil di sana. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya mengakhiri pertarungannya dan memutuskan untuk makan bersama makanan yang telah dipersiapkan oleh Xialing dan bocil-bocil tadi. Ternyata, di sini diperlihatkan Hanzo yang dari tadi bersembunyi di bawah rumah untuk mengintai mereka. Dan gak sengaja terkena jackpotnya Yanbing dan Gentleman yang dari tadi adu kuat mimik jahat setelah makan. So dia memutuskan untuk kembali sekalian melaporkan bahwa Yanbing telah sampai di Yulin Street dan telah bertemu dengan Gentleman di kediamannya. Lanjut keesokan harinya, di sini Yanbing dikagetkan dengan warga desa yang tiba-tiba berubah menjadi zombie. Di sini Yanbing tampak ragu untuk menyingkirkan mereka karena dia belum tahu apa yang membuat warga desa berubah menjadi seperti itu. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba muncul seseorang dengan membawa lonceng dan dengan tenang menggiring mereka pergi dari sana. Orang itu adalah Gurunan alias Nan Yufu, orang yang dikatakan bersama dengan Gentleman melindungi warga desa dari roh jahat. Gurunan menggiring warga desa yang kesetanan itu menjauh dari Yanbing dan Xialing. Lalu gak lama setelahnya Gentleman juga muncul di tempat itu. Di sini Yanbing seperti punya feeling kurang enak dan memutuskan untuk pergi dari desa itu untuk sementara waktu. Berlanjut ke malam harinya, diperlihatkan Gurunan yang sedang menyembuhkan warga desa dengan memanfaatkan energi yang dihasilkan dari pohon bodhi suci milik wilayah Yulin Street. Lalu dengan membunyikan loncengnya sekali lagi, kesadaran warga desa langsung kembali dan mereka kembali berlaku normal seperti biasa. Di lain sisi, diperlihatkan Yanbing membawa Xialing menuju ke sebuah tempat yang ternyata tempat itu adalah penginapan Hanzo. Jadi diceritakan sebelumnya Yanbing sudah mengetahui kalau ada seseorang yang mengikutinya. Jadi dia sengaja berpura-pura muntah agar menempelkan alat pelacak di baju orang tersebut. Di sini Yanbing terkejut begitu mengetahui kalau Hanzo ternyata lumayan halus dan otomatis refleks menutup matanya. Karena pas digerebek ternyata si Hanzo ini lagi mandi. So Hanzo langsung memanfaatkan kesempatan itu dan melarikan diri dari sana. Singkat cerita, keesokan harinya saat Yanbing dan Xialing sedang ngobrol-ngobrol, di sini tiba-tiba Xialing merasakan sakit di sininya. Ternyata kemarin di desa, Xialing tidak sadar kalau dirinya sempat terkena gigitan dari warga desa.
Gigitan itu ternyata juga mengandung racun yang akhirnya membuat Xialing pingsan. Beruntung di sini roh pelindungnya keluar dan membantu meredakan racun yang ada di tubuh Xialing. Setelah Xialing tersadar, Yanbing berniat untuk kembali ke kedai di Yulin Street untuk menemui intel yang sebelumnya menjual informasi kepadanya. Karena kecurigaannya, dia berniat menggali informasi lebih dalam tentang desa Mingjin dan penduduk di dalamnya sekaligus mencari informasi untuk mengobati luka Xialing. Begitu mereka bertemu dengan intel tersebut, Xialing langsung menunjukkan luka yang dideritanya. Namun di sini si intel itu tidak memberitahu tentang luka yang diderita Xialing. Malah dia memberitahukan sebuah tempat di mana tabib di sekitar sana mampu untuk menyembuhkannya. Yanbing juga sempat bertanya tentang keanehan di desa Mingjin dan berkata kalau mereka sempat bertemu dengan Jenderal Men dan Gurunan. Si intel itu lalu memberitahukan kalau ternyata Gurunan sebenarnya bukanlah orang biasa, melainkan seorang jenderal utama dari sebuah pasukan yang disebut dengan Zirah Roh. So, karena terburu-buru, setelah mendengar beberapa informasi dari intel tersebut, mereka langsung menuju tempat yang dikatakan bisa mengobati luka Xialing. Namun, gak lama setelah mereka pergi, tiba-tiba Master Tombok muncul di kedai itu. Di sini Master Tombok menanyakan keberadaan Yanbing dan Xialing kepada si intel dengan menawarkan sejumlah uang yang cukup banyak. Namun di sini si intel menolaknya dan berkata kalau dia tidak pernah melihat orang yang dimaksud, seolah-olah dia sengaja menutupi keberadaan Yanbing dan Xialing. Namun usahanya sia-sia karena nggak berselang lama, salah satu anggota kelompok kerajaan muncul dan memberitahukan di mana Yanbing berada. Sementara itu di sisi lain, Yanbing dan Xialing telah sampai di alamat yang dituju. Kondisi di sana tampak seperti kota mati di mana tidak terlihat satupun orang yang beraktivitas. Lalu begitu mereka masuk lebih dalam, muncul seseorang yang ternyata adalah zombie mirip seperti di desa Mingjin. Karena penasaran, mereka lalu mencoba untuk menangkapnya. Namun sampai di sini, Master Tombok telah berhasil menyusul mereka dan masih berusaha untuk menangkap Yanbing. So Yanbing menyuruh Xialing untuk pergi mengejar zombie itu, sementara dia akan melawan Master Tombok terlebih dahulu. Di sini karena kondisi Xialing yang kurang fit akibat racun di tubuhnya mulai menyebar, dia akhirnya kolaps dan maklumbruk di tengah jalan. Sementara itu, Yanbing telah berhasil mengalahkan Master Tombok dan roh pelindungnya. Di sini Yanbing menyadarkannya bahwa roh pelindung bukanlah sekedar alat yang digunakan untuk bertarung, namun lebih seperti rekan, karena kehidupan inang roh dan roh pelindungnya akan saling berkaitan satu sama lain. Kembali ke Xialing, di sini sekilas diperlihatkan dirinya yang telah tersadar di sebuah gua dan dikelilingi oleh orang-orang misterius. Namun saat Xialing meminta roh pelindungnya untuk keluar, roh pelindungnya berkata kalau dia tidak merasakan energi jahat dari orang-orang itu dan memintanya untuk kembali beristirahat. Lalu tiba-tiba Xialing tersadar dan ditemukan oleh Yanbing di tempat yang berbeda dengan luka yang telah sembuh. Di sana Yanbing juga melihat zombie yang sebelumnya mereka temui dan malah membedilnya. Namun sebelum zombie itu tewas, dia sempat menunjuk ke arah tas yang dibawa Xialing yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah surat rahasia yang isinya tidak bisa mereka lihat. So mereka berdua memutuskan kembali ke kota untuk menemui intel yang mengarahkan mereka ke tempat itu. Namun mereka tidak menemukannya di kedai tempat dia biasa nongkrong. Setelah menanyakan keberadaannya kepada pemilik kedai, Yanbing agak sedikit mencurigai tingkahnya dan memutuskan untuk mengikuti kemana si pemilik kedai itu pergi. Ternyata, si pemilik kedai itu adalah Hanzo yang menyamar dengan teknik totok wajah. Di sini Yanbing mengikutinya dan berhasil menemukan bahwa Mas Intel ternyata telah ditangkap oleh Hanzo. Namun sebelum diselamatkan oleh Yanbing, Hanzo menyuntikkan sebuah ramuan kepada Mas Intel yang membuatnya jadi kehilangan akal dan mencoba menyerang Yanbing. So di sini Yanbing menghindari intel tersebut dan berusaha menangkap Hanzo yang mencoba kabur dari sana. Singkat cerita, setelah Yanbing berhasil menangkap Hanzo, dia merasa Hanzo bukanlah orang yang jahat. Dia hanya berada di jalan yang salah karena ulah kerajaan para atasannya. Selanjutnya diperlihatkan si intel yang ternyata sudah ditangkap oleh bosnya Hanzo. Di sini dia lagi-lagi disuntikan obat buatan kelompok kerajaan yang dapat membuat tubuh manusia sembuh dari luka dengan cepat. Namun obat itu mengurangi umur mereka sebagai gantinya.
Dengan kata lain, semakin banyak luka yang diderita akan membuat orang yang disuntik menjadi lebih cepat menua. Ternyata, selama ini si Intel berniat untuk menyelamatkan warga desa Mingjin dan melihat kesempatan itu saat bertemu dengan Yan Ping. Mbak-mbak itu lalu menanyakan keberadaan warga desa lainnya yang masih tersisa. Namun di sini Mas Intel tidak mau memberitahukannya, sampai akhirnya Yan Ping sampai di tempat itu dan menyelamatkannya dari sana. Karena telah menerima banyak tusukan, setelah diselamatkan oleh Yan Ping, si Intel itu sudah berubah menjadi kakek-kakek dan tidak akan bertahan lama. So di sini dia meminta Yan Ping untuk membawanya ke suatu tempat sebelum dipanggil Yang Maha Kuasa. Ternyata Yan Ping diminta untuk mengantarkannya ke gua di mana Xialing sebelumnya disembuhkan. Dia lalu memanggil para penghuni gua itu untuk keluar yang ternyata adalah warga desa Mingjin yang berhasil melarikan diri dari desa dan bersembunyi di sana sampai sekarang. Ternyata Yan Ping menyadari kalau warga yang menempati desa Mingjin saat ini bukanlah penduduk asli wilayah roh, melainkan orang-orang yang sengaja diculik dari dunia manusia dan ditempatkan di sana untuk dijadikan kelinci percobaan. Di sini si Intel itu menceritakan kejadian yang sesungguhnya terjadi di desa Mingjin, di mana semua berawal dari 5 tahun yang lalu. Saat itu desa Mingjin masih menjadi tanah suci Agus Ponari, tempat orang-orang mencari kesembuhan. Dari sekian banyak pasien yang mengharapkan mukjizat dari Ponari, si Intel itu bernama Jing Xuan yang ternyata juga salah satu dari keturunan leluhur desa itu bersama saudara-saudaranya. Lalu suatu malam, muncul seseorang di perbatasan dengan kondisi sekarat dan memiliki banyak sekali luka di tubuhnya. Di sini Jing Xuan meminta ketua RT setempat untuk membolehkan orang itu disembuhkan via pohon bodhi milik desa itu. Awalnya ketua RT sempat ragu karena menurut aturan leluhur mereka yang sudah dijalankan dari ribuan tahun yang lalu, setiap orang yang akan disembuhkan harus dihapus ingatannya sebelum dan sesudah disembuhkan. Selanjutnya tinggal pohon bodhi yang menentukan apakah orang tersebut layak disembuhkan atau tidak dinilai dari amplopnya. Namun karena melihat kondisi orang itu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti ritual desa, ketua RT akhirnya setuju untuk langsung membawanya ke bawah pohon bodhi untuk disembuhkan. Dan di sini pohon bodhi pun tidak melakukan penolakan, sehingga proses penyembuhannya berjalan dengan lancar. Keesokan harinya, setelah tersadar, orang itu lalu berterima kasih kepada ketua RT dan memperkenalkan dirinya sebagai Nan Yufu, jenderal pasukan Zirah Roh yang terluka saat mencoba untuk menyerang penjahat. Saat itu dia mendengar kalau desa Mingjin dapat menyembuhkan penyakit apapun. Oleh karena itu dia berusaha berjalan untuk memasuki desa. Di sini ketua RT sempat heran karena menurutnya tidak ada orang luar yang mengetahui apapun yang terjadi di desa, karena ingatan mereka selalu dihapus sebelum meninggalkan tempat itu. Singkatnya, setelah beberapa hari bermeditasi, Nan Yufu akhirnya pulih 100% dan diperbolehkan meninggalkan desa. Mereka akhirnya mengadakan ritual perpisahan dengan meminta Jing Xuan untuk menghapus ingatan Nan Yufu. Awalnya semua tampak berjalan seperti biasa. Jing Xuan dan saudaranya lalu mengantar Nan Yufu sampai ke perbatasan desa. Namun di sini Jing Xuan meminta saudaranya untuk pulang duluan karena dia ingin memainkan lagu perpisahan untuk Nan Yufu. Lalu setelah saudaranya pergi meninggalkannya, barulah momen yang akan mengubah nasib desa Mingjin terjadi. Ternyata Jing Xuan sebelumnya tidak benar-benar menghapus ingatan dari Nan Yufu, karena selama Nan Yufu tinggal di sana, dia selalu menceritakan hal-hal menakjubkan yang ada di luar desa, dan dia berjanji akan menunjukkan dunia luar kepada Jing Xuan. Sampai akhirnya Jing Xuan termakan omongannya dan pergi meninggalkan desa bersama dengan Nan Yufu untuk melihat dunia luar bersamanya. Namun ternyata tawaran Nan Yufu hanyalah jebakan awal agar dia bisa menguasai desa Mingjin. Karena nggak sampai sehari, dia kembali lagi dengan membawa pasukan Zirah Rohnya. Di sini karena warga desa itemnya no def atau tidak mempunyai pertahanan sama sekali, akhirnya Nan Yufu dan pasukannya dapat dengan mudah menguasai desa Mingjin. Mereka menjadikan warga desa sebagai kelinci percobaan untuk menguji ramuan buatan mereka dan memanfaatkan kekuatan dari pohon bodhi untuk menyembuhkan kembali para warga, sehingga mereka bisa menguji ramuannya berulang-ulang kali kepada warga desa. Di sini juga diketahui kalau ternyata adik dari Jing Xuan lah yang mencoba untuk mencelakai Xialing dan memancingnya pergi ke dunia roh di awal film.
Hal itu dilakukannya karena dia telah disuntikan sebuah ramuan yang dapat mengeluarkan kekuatan pasif dari para inang roh, di mana kemampuannya dapat membuatnya menghilang. Namun dengan efek samping dia menjadi lupa ingatan dan akhirnya menuruti semua perintah Nan Yufu. Jadi dia dimanfaatkan untuk menculik manusia dan membawanya ke dunia roh. Singkat cerita, tiba waktunya pohon Bodhi berbuah, di mana ini seperti pohon pagoda milik Yanbing yang mengeluarkan tunas baru setiap beberapa tahun sekali. Namun di pohon Bodhi disebut dengan fenomena buah tertinggi. Buah itu menjelma menjadi roh pelindung berbentuk Sun Gokong yang ternyata tidak diantisipasi oleh pasukan Nan Yufu. Para warga dengan instruksi dari ketua RT setempat langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri dari sana dan bersembunyi di sebuah gua. Karena penduduk desa Mingjin merasa kalau klan mereka tidak akan bisa mempertahankan wilayahnya, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan perlawanan terakhir dengan menyuntikkan ramuan yang mereka curi untuk melawan pasukan Zirah Roh sendiri. Setidaknya mereka bisa mempertahankan gua itu untuk mereka tempati tanpa harus menjadi budak dari Nan Yufu. Di sini semua warga desa yang tersisa menyuntikkan ramuan itu kecuali Jing Xuan. Dia diperintahkan untuk membawa surat rahasia kepada keturunan pemimpin terdahulu desa Mingjin yang berada di dunia manusia. Dengan bantuan Pak Tarno, isi surat itu nantinya hanya bisa dilihat oleh keturunan asli dari ketua klan Mingjin yang telah lama menghilang. Jing Xuan juga mengatakan demi menguasai desa Mingjin, Nan Yufu juga membunuh Jenderal Roh Yulin Street yang lama dan mengangkat Jenderal Man sebagai penggantinya yang bertahan sampai sekarang. Berdasarkan kisah itu, Jing Xuan yang sudah tidak bisa bertahan meminta tolong kepada Yanbing untuk menyelamatkan desanya dari tangan Nan Yufu dan mencari keturunan asli dari ketua klan mereka. Karena menurut Jing Xuan, selama ini baru Yanbing lah yang berani menyelidiki tentang pohon Bodhi dan melawan Nan Yufu. Akhirnya setelah Jing Xuan bablas, Yanbing berjanji di hadapan para penduduk asli desa Mingjin yang tersisa untuk menghentikan Nan Yufu dan menemukan keturunan ketua klan mereka di luar sana. Di sisi lain diperlihatkan Xialing yang telah kembali ke desa Mingjin dan membantu untuk merawat anak perempuan yang kondisinya masih belum pulih. Sekilas diperlihatkan di sini surat rahasia yang dibawa Xialing tidak sengaja bersentuhan dengan tangan anak itu dan memunculkan tulisan di dalamnya. Namun belum sempat dia memperhatikan lebih dalam, tiba-tiba Jenderal Man dan Gurunan datang. Mereka meminta Xialing untuk kembali ke dunia manusia karena menurut Gurunan, kemungkinan malam nanti akan ada serangan besar oleh kelompok kerajaan dan mereka tidak bisa menjamin keselamatan Xialing. So, karena Xialing belum mengetahui identitas Gurunan yang sebenarnya, dia hanya menurutinya dan bersiap kembali ke dunia manusia dengan diantar oleh Jenderal Man. Di tengah perjalanannya, mereka berpapasan dengan Yanbing yang menuju ke desa Mingjin. Di sini lalu diperlihatkan Xialing berpamitan sambil menyerahkan surat rahasia yang dipegangnya kepada Yanbing. Lalu Yanbing secara keras juga memintanya untuk tidak kembali lagi ke dunia roh. Sampai-sampai dia mengatakannya secara khusus kepada roh pelindung Xialing. Sebenarnya di sini sebelumnya Yanbing diberitahu oleh Guru Gai kalau roh pelindung Xialing dirantai bukan tanpa alasan. Karena menurut legenda, roh pelindungnya mempunyai dua sisi dan kalau inang rohnya tidak mampu mengendalikan kekuatan roh pelindungnya secara penuh, maka sebaliknya roh pelindungnya yang akan menguasai inang roh tersebut. Intinya akan berbahaya untuk Xialing berada di sekitar dunia roh dengan kekuatannya yang sekarang. Namun berhubung gengsinya yang terlalu besar, Yanbing mengatakannya dengan cara seperti itu dan akhirnya Xialing pergi meninggalkan mereka berdua. Lanjut, karena di sini Jenderal Man masih termakan omongan Gurunan tentang Yanbing dan salah paham dengan tujuan Yanbing yang sebenarnya, dia melarangnya untuk memasuki desa Mingjin dan di sisi lain hal itu membuat Yanbing mengira bahwa Jenderal Man sudah mengetahui semua akar permasalahan dan dari awal berada di pihak Nan Yufu. So, pertarungan di antara keduanya pun tidak bisa dihindari. Sementara itu di sisi lain, kelompok kerajaan dan pasukan Zirah Roh telah sampai di desa Mingjin dan membumi hanguskan desa tersebut. Gurunan alias Nan Yufu mulai menjalankan tujuannya yang sebenarnya, yaitu mengambil buah tertinggi dan menghancurkan pohon Bodhi.
sama seperti mereka menghancurkan pohon pagoda suci di Raksasa Street. Kembali ke pertarungan antara Gentleman dan Yan Bing. Di sini mereka menyadari kalau pohon Bodhi sudah mulai dibakar dan mereka berdua langsung menghentikan pertarungan mereka. Lalu dengan panik mereka berdua langsung bergegas menuju desa Mingjin. Begitu sampai di sana, Gentleman terkejut melihat kondisi desa yang sudah porak-poranda. Dan di sini Yan Bing baru menyadari kalau selama ini Gentleman tidak mengetahui tentang rencana dari Nan Yufu. Gak lama berselang, mereka berdua akhirnya bertemu dengan Nan Yufu dan pasukannya. Dengan perasaan emosi bercampur dengan kecewa, Gentleman berusaha untuk melawan Nan Yufu. Namun dia tidak bisa berkutik begitu Nan Yufu menunjukkan seorang anak cewek yang dia sandra, gak pakai Dewi. Diperlihatkan Nan Yufu yang seperti membuka kembali ingatan anak itu, dan di sini baru terungkap fakta tentang masa lalunya yang ternyata anak itu adalah anak kandung dari Gentleman sebelum mereka masuk ke wilayah roh. Lalu karena melihat kalau Gentleman ibaratnya udah mati langkah, maka Yan Bing memutuskan untuk melawannya sendiri. Namun tiba-tiba dia diserang oleh Gentleman dari belakang. Nyat. Karena Gentleman khawatir anaknya bakal diapa-apain, makanya dia tidak mau mengambil resiko dan lebih memilih untuk tidak melawan Nan Yufu. Yan Bing yang sudah tidak berdaya lalu dibawa oleh Hanzo untuk dieksekusi, sementara Gentleman ditahan oleh Nan Yufu. Lalu di sini baru diceritakan kalau ternyata kekuatan buah tertinggi dari pohon Bodhi selama ini tersimpan di dalam tubuh Gentleman tanpa sepengetahuan Gentleman sendiri. Jadi Nan Yufu memanfaatkannya dan menunggu waktu yang tepat untuk bisa mengambil kekuatan itu. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan Yan Bing yang sedang dikawal menuju tempat eksekusi. Namun di tengah perjalanan, rombongannya dihadang oleh warga asli desa Mingjin dengan mode zombinya yang mencoba untuk menyelamatkan Yan Bing. Di sini karena bisa dibilang warga desa cuma modal nekat, mereka akhirnya dapat dengan mudah dikalahkan oleh Hanzo dan roh pelindungnya. Dan di tengah pertarungan itu, Yan Bing melihat adik dari Jing Xuan dan berusaha menyadarkannya kalau dia juga adalah penduduk desa Mingjin. Singkat cerita, usaha Yan Bing dalam menyadarkan adik Jing Xuan berhasil dan akhirnya dia membantu untuk membebaskan Yan Bing. Namun sayangnya di sini mereka berdua lengah dan menyebabkan Yan Bing terkena serangan oleh roh pelindung milik Hanzo yang membuatnya mengalami luka dalam disertai punggung nyut-nyutan. Singkat cerita, dalam keadaan kenok, Yan Bing ditanduk keluar dari arena pertarungan oleh warga desa dan dibawa ke tempat persembunyian mereka untuk dirawat. Beberapa waktu berlalu, diperlihatkan di sini Master Tombok dan adik Jing Xuan pergi menemui Xialing di dunia manusia. Master Tombok mengaku mendapat pesan goib dari Guru Gai yang mengatakan kalau Yan Bing sedang dalam keadaan sekarat dan mereka harus bergegas untuk menyelamatkannya. So, mereka berdua akhirnya dibawa oleh adik Jing Xuan menuju ke tempat persembunyian warga asli Mingjin untuk melihat keadaan Yan Bing. Sementara itu, di alam bawah sadar Yan Bing, diperlihatkan Yan Bing yang sedang berbicara dengan roh pelindungnya. Di sini dia sadar dengan kondisi tubuhnya setelah menerima serangan dari roh pelindung milik Hanzo. Dia jadi agak pesimis kalau dia bisa kembali pulih 100%. Namun roh pelindungnya tetap berusaha untuk memberi motivasi kepada Yan Bing agar Yan Bing mendapatkan kembali semangatnya. Yan Bing, kamu baru kalah sekali. Nanti habis sekali baru yang kedua. WK. Lalu beralih ke Gentleman yang saat ini sedang ditahan oleh Nan Yufu. Diperlihatkan di sini kalau dia mulai teringat tentang awal mula dia bisa masuk ke wilayah roh dan menjadi jenderal roh di wilayah Yulin Street. Jadi diceritakan sebelumnya kalau dia adalah seorang polisi yang sangat gigih. Suatu hari dia mendapat tugas untuk melakukan penyamaran dan menangkap gembong mafia. Namun di tengah penyamarannya, dia melakukan improvisasi dan membunuh beberapa orang di sana. Kejadian ini sepertinya membuat beberapa pihak jadi terganggu yang akhirnya membuatnya jadi incaran bos-bos besar di sana. Singkat cerita, di hari ulang tahun anaknya, dia mendapat panggilan misi dari atasannya. Padahal di sini dia sudah berjanji untuk merayakan ulang tahun bersama anaknya. Momen bersama anaknya sebenarnya sudah sangat ditunggu-tunggu karena dia sangat sibuk dan jarang bertemu anaknya. Namun karena perintah langsung dari atasannya, mau nggak mau dia harus meninggalkan anaknya lagi.
Ternyata panggilan misi itu adalah sebuah jebakan yang sengaja dibuat oleh atasannya yang ternyata juga adalah polisi korup anak buah bos mafia. So di sini Jenderal Man dihajar dan dikurung selama beberapa hari tanpa diberikan kesempatan untuk berbicara dengan anaknya yang berada di rumah seorang diri. Disinilah Nan Yufu datang untuk menyelamatkannya dan memberinya obat agar dia bisa pulih kembali. Jenderal Man lalu bergegas pergi ke rumahnya untuk melihat keadaan putrinya. Di sini dia meminta Nan Yufu untuk memberikan obat kepada anaknya yang sudah tidak sadarkan diri. Namun Nan Yufu menolaknya. Dia beralasan kalau si anak bukanlah inang roh dan obat yang dibuatnya bisa berbalik menjadi racun yang mematikan untuknya. Nan Yufu mengatakan kalau dia mau menyelamatkan putrinya, dia harus pergi ke wilayah roh dan melepaskan identitas lamanya sebagai manusia. So tanpa pikir panjang, Jenderal Man menyetujuinya dan sejak saat itu dia tinggal di wilayah roh demi keselamatan anaknya. Kembali ke Yan Bing, di sini diperlihatkan kalau dia sudah mulai menyerah. Yan Bing menganggap percuma saja dia tetap hidup dengan kondisi tulang-tulang di tubuhnya sudah hancur. Dia takut dia hanya akan menjadi beban untuk orang-orang di sekitarnya. So Yan Bing sudah mulai ikhlas dan bersiap untuk dijemput malaikat. Namun gak berselang lama, Xialing dan Master Tombok sampai di gua tempat Yan Bing dibawa. Begitu melihat kondisinya, Master Tombok meminta Xialing untuk menusukkan tombaknya ke dada Yan Bing untuk mentransfusikan kekuatan jiwa inang roh. Jadi di sini menurut Master Tombok, kekuatan terpendam Yan Bing harus dipancing keluar dengan menggunakan cakra Xialing. Dan setelah mencium bau bedak harum sari milik Xialing, tulang-tulang di tubuh Yan Bing seketika kembali pulih. Definisi self-healing yang sesungguhnya. Namun udah kepedean, ternyata yang terjadi di sini sebenarnya adalah bangkitnya satu lagi roh pelindung Yan Bing yang bernama Dian Wei karena terpancing oleh tombak yang sudah membunuhnya ratusan tahun yang lalu. Kebangkitan tersebut mempercepat kemampuan regenerasi yang dari awal memang sudah dimiliki oleh inang roh. Namun karena di dalam tubuhnya sekarang ada dua roh pelindung, maka kecepatan regenerasi tersebut jadi bertambah 2 kali lipat. Disinilah roh pelindungnya baru menjelaskan kalau mereka juga merasakan kehadiran 2 lagi roh pelindung di dalam tubuh Yan Bing. Singkat cerita, setelah tersadar, Yan Bing langsung menjelaskan situasi saat ini dan merencanakan untuk pergi ke markas Nan Yufu untuk menyelamatkan Jenderal Man dan mengambil kembali tunas pohon pagoda. Akhirnya setelah semalam beristirahat, mereka bertiga memulai perjalanannya ke markas besar kerajaan. Sementara itu di sisi lain Nan Yufu juga sudah bersiap akan kedatangan Yan Bing. So dia menyuruh anak buahnya untuk menghadangnya, sementara yang lain diperintahkan untuk mengekstrak buah tertinggi dari dalam tubuh Jenderal Man. Singkat cerita, Yan Bing dan yang lainnya akhirnya sampai di gerbang kerajaan dengan disambut oleh pasukan Zirah Roh. Namun karena saat ini dia punya 2 roh pelindung, maka para pasukan itu bukanlah masalah untuknya. So Yan Bing dan yang lainnya bisa melewati mereka dengan mudah dan masuk ke wilayah markas kerajaan. Sesampainya di dalam, mereka bertiga akhirnya menemukan Jenderal Man dan anaknya yang juga ikut dibawa untuk dijadikan sandera. Namun mereka sudah terlambat karena beberapa saat sebelumnya, anak buah Nan Yufu sudah lebih dulu mengambil buah tertinggi dari tubuh Jenderal Man. Hal itu membuat Jenderal Man sekarat karena bisa dibilang sebagian rohnya telah dipisahkan dari tubuhnya. Namun di sini Xialing menyadari sesuatu bahwa segel rahasia yang dibawanya sekilas pernah memperlihatkan isinya saat tidak sengaja tersentuh oleh putrinya Jenderal Man. Di sini dia berasumsi mungkin saja Jenderal Man adalah orang yang dicari Yan Bing selama ini. So berdasar dari asumsi itu, Yan Bing meminta Xialing untuk memberikan segel itu kepada Jenderal Man dan sudah bisa ditebak, perkiraan mereka tepat. Surat segel itu bereaksi dan melepaskan kekuatan yang tersimpan di dalamnya. Hal itu membuat Jenderal Man kembali pulih dan mendapatkan kekuatannya kembali. So tanpa membuang waktu lama, Yan Bing dan Jenderal Man lanjut mencari Nan Yufu sementara Master Tombok dan Xialing bertugas untuk membawa anak-anak dari sana. Sebelum Yan Bing dan Jenderal Man mencapai Nan Yufu, mereka dihadang oleh salah satu anak buahnya dan Jenderal Man menyuruh Yan Bing untuk melanjutkan perjalanannya sementara dia akan melawan orang itu seorang diri.
Lanjut, setelah Yan Bing keluar dari tempat itu, ternyata Hanzo juga sudah menunggunya untuk bertarung. Namun lagi-lagi karena sekarang Yan Bing udah OP, Yan Bing dan dua roh pelindungnya dapat dengan mudah mengalahkan Hanzo. Setelah mengalahkan Hanzo, Yan Bing akhirnya bertemu dengan Nan Yufu. Dia lalu menantang Nan Yufu bertarung untuk mengambil kembali tunas pohon pagoda yang diambilnya dari raksasa Street. Sementara itu di sisi lain, Master Tombok juga harus berurusan dengan salah satu anak buah Nan Yufu. Pertarungan antara dua inang roh dengan roh pelindung bertipe assassin pun terjadi di sini. Sebenarnya Master Tombok dapat mengimbangi musuhnya, namun karena musuhnya mengincar Xialing, konsentrasi Master Tombok jadi kacau dan akhirnya dia berhasil ditumbangkan. Lalu di sini dengan maksud memberi beban mental kepada Xialing, anak buah Nan Yufu tadi membuka kembali ingatan Xialing yang sebelumnya sudah dihapus oleh Yan Bing. Namun dia tidak mengetahui kalau hal itu ternyata dapat melepaskan rantai yang selama ini mengikat roh pelindung milik Xialing. So begitu dia mau mengeksekusi kedua anak perempuan itu, tiba-tiba roh pelindung Xialing muncul dan langsung menyerangnya. Namun di sini Xialing sadar kalau roh pelindungnya kali ini menggunakan skin yang berbeda dari biasanya. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Yan Bing selama ini tentang roh pelindung milik Xialing. Di sini Master Tombok yang sebelumnya sudah diperingatkan oleh Guru Gai tentang roh pelindung Xialing mencoba untuk memberitahukannya kalau sosok yang ada di hadapan mereka saat ini adalah sisi lain dari roh pelindungnya Xialing. Namun karena dari awal Xialing emang kurang edukasi tentang wilayah roh dan segala isinya, dia tetap berusaha untuk berkomunikasi dengan sosok tersebut. Akhirnya hal yang dikhawatirkan pun terjadi di mana sosok itu balik menyerang mereka. Lalu nggak berselang lama, pemimpin Balai Pahlawan yang dulu pernah menantang Guru Gai muncul di sana dan menolong mereka. Namun di sini Xialing masih berusaha untuk menyadarkan roh pelindungnya dan menghalangi mereka untuk mengeksekusi roh pelindungnya. Dan ternyata usaha Xialing berhasil. Roh pelindungnya kembali tersadar dan berhasil mengendalikan dirinya. So di sini Xialing langsung memintanya masuk ke domain rohnya untuk beristirahat. Lalu melihat keadaan yang sudah mulai kondusif, pemimpin Balai Pahlawan dan rekannya pergi meninggalkan mereka untuk mencari Nan Yufu. Beralih ke Yan Bing yang telah sampai di tempat Nan Yufu dengan bantuan dari dua roh pelindungnya. Di sini mereka akhirnya saling berhadapan. Namun Nan Yufu hanya melawan Yan Bing dengan menggunakan prajurit yang dia ciptakan dari biji. Dan ternyata di sini Nan Yufu baru mengatakan kalau dia sebenarnya bukan seorang inang roh, yang otomatis membuatnya tidak bisa memiliki roh pelindung. So dia akhirnya mencoba untuk mengecoh Yan Bing dengan menggunakan biji beracun. Namun Yan Bing berhasil mengantisipasinya dan balik menyerang Nan Yufu dengan menggunakan teknik nafas. Setelah berhasil memojokkan Nan Yufu, Yan Bing langsung memintanya untuk menyerahkan tunas pohon pagoda yang dicurinya. Namun di sini Nan Yufu malah memakan tunas pohon itu sambil berkata kalau dia punya kejutan besar untuk Yan Bing. Nggak berselang lama, tiba-tiba muncul sebuah peti di belakang Yan Bing di mana dari dalam peti itu keluar sosok yang menyerupai ayahnya Yan Bing yang sudah meninggal belasan tahun silam. Diperlihatkan di sini kalau sosok itu juga mempunyai tubuh petarung di mana dia mempunyai 4 roh pelindung di dalam dirinya. So dia dapat dengan mudah mengejar Yan Bing. Hal ini juga menegaskan kalau dari segi kekuatan, dia memang ayahnya Yan Bing. Namun diperlihatkan di sini dia malah berniat untuk membunuh Yan Bing. Lagi-lagi dalam keadaan terkapar, di sini Yan Bing memasuki alam rohnya dan berkomunikasi dengan Kodam yang telah menjadi penjaga keluarganya secara turun-temurun. Di sini Kodamnya memperlihatkan ingatan Yan Bing yang dihilangkan oleh Nan Yufu saat kematian ayahnya. Ternyata ayahnya dulu bukan meninggal karena kecelakaan, melainkan diculik oleh Nan Yufu dan anak buahnya. Jadi sebenarnya dia sudah mengincar tunas pagoda dari puluhan tahun silam dan sengaja menyisakan Yan Bing dan adiknya untuk menjaga pohon itu sampai tiba waktunya mereka panen. Kodamnya menjelaskan kalau raga ayahnya Yan Bing telah diisi roh Nan Yufu agar dia bisa menggunakan kekuatannya. Dia juga memberitahu Yan Bing kalau sebenarnya masih ada 5 roh pelindung lagi yang masih tertidur di dalam tubuhnya. Dan dia harus membangkitkannya kalau ingin mengalahkan Nan Yufu. Lalu setelah mendapat buff dari Kodamnya, Yan Bing berhasil bangkit dan memanggil 4 roh pelindungnya untuk keluar. So war 5 versus 5 kayak di game sebelah.
Yan Bing dan roh pelindungnya melawan Nan Yufu yang menggunakan raga ayahnya beserta 4 roh pelindungnya. Di sini mungkin karena Nan Yufu belum terbiasa pakai skin ayahnya Yan Bing, dia jadi kalah mekanik dan berhasil dipojokkan oleh Yan Bing. Lalu dengan serangan last hit, Yan Bing berhasil mengeluarkan tunas pohon pagoda dari dalam tubuhnya. Ternyata setelah tunas itu keluar, Nan Yufu tidak bisa lagi bertahan di tubuh ayahnya Yan Bing dan tiba-tiba keluar dengan wujud belatung nangka. So di sini roh ayahnya kembali masuk dan menyuruh Yan Bing untuk menangkap belatung tersebut. Disinilah tiba-tiba pemimpin Balai Pahlawan muncul dan mengkonfrontasi Yan Bing sambil menginjak Nan Yufu dalam wujud silumannya. Ternyata selama ini dia juga mengincar tunas pohon pagoda dan buah tertinggi dan langsung mengambilnya dari tangan Yan Bing begitu ada kesempatan. Namun di sini dia hanya mendapat tunas pohon pagoda karena buah tertinggi ada di tangan anak buah Nan Yufu yang lebih dulu kabur dari sana. So di sini pemimpin Balai Pahlawan menantang Yan Bing untuk mengambil tunas pohon pagoda dan melawannya di Balai Pahlawan kalau dia sudah bisa mengeluarkan ketujuh roh pelindungnya. Lalu dia pergi meninggalkan Yan Bing dan ayahnya yang sedang sekarat untuk mengejar buah tertinggi. Di perjalanannya keluar, dia lalu bertemu dengan anak buah Nan Yufu yang mengambil buah tertinggi. Di sini karena misinya sudah selesai, anak buah Nan Yufu memberitahu pemimpin Balai Pahlawan kalau dia sebenarnya adalah seorang mata-mata bernama Yin Feng yang berada di kelompok yang sama dengan Guru Gai. So dia menantang pemimpin Balai Pahlawan untuk mendatanginya jika dia benar-benar menginginkan buah tertinggi itu. Kembali ke Yan Bing dan ayahnya. Di sini sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, beliau sempat memberitahu Yan Bing kalau orang yang membuatnya celaka dulu adalah salah satu dari 10 ksatria tertinggi kerajaan bernama Nola. Ayahnya memberi wasiat kalau dia harus membalaskan dendamnya dan menggagalkan rencana kerajaan bagaimanapun caranya. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Guru Gai yang muncul dengan identitas aslinya bersama dengan Yin Feng dan Master Tombok. Di sini dia meminta Yin Feng menggunakan buah tertinggi untuk menyembuhkan anak dari Jenderal Man yang terkena efek dari ramuan Nan Yufu. Sementara Master Tombok mulai saat itu diangkat menjadi muridnya dan diminta untuk menyampaikan sebuah pesan untuk Yan Bing. Singkat cerita, setelah menguburkan ayahnya di Kuncen, Yan Bing lalu ditemui oleh Master Tombok. Di sini dia menyampaikan pesan dari Guru Gai yang intinya apa yang diajarkan oleh Guru Gai sebelumnya hanyalah awal dari sebuah peristiwa besar yang akan terjadi nanti. So di sini setelah mendengar pesan dari Guru Gai, Yan Bing lalu melanjutkan perjalanannya, namun kali ini dia bersama Xialing dan Jenderal Man yang juga berencana untuk membalaskan dendamnya kepada kelompok kerajaan. Dan film pun selesai. Walaupun endingnya sangat kentang ya alias nanggung, tinggal nunggu season 2-nya untuk tahu lanjutan ketujuh roh pelindung Yan Bing nanti bakal kayak gimana. Apakah akan terjadi epic moment di Balai Pahlawan? Well, di akhir video seperti biasa, pesan-pesan yang sangat berfaedah yang saya dapatkan dari menonton serial ini. Kalian ingat kan adegan Yan Bing pas lagi kenok terus diselamatin sama Xialing? Nah, nanti kalau ada teman kalian yang kenok apa masuk angin, boleh coba ditiru tusuk dadanya pakai tombak zilong. Siapa tahu kekuatan roh pelindungnya bangkit jadi barbar. Ora, umum.